Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan diskusi dan tidak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 materi Pteridophyta akan mempresentasikan mengenai Pteridophyta atau kita kenal dengan tanaman paku. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Alda Deria, dan rekan saya Alifa Ratugina dan Angela Ratumape. Pteridophyta atau tanaman paku. Adapun yang kita bahas yang pertama adalah ciri-ciri umum, struktur tubuh, reproduksi, ekologi, dan klasifikasi. Pteridophyta. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya bulu atau sayap dan phyton yang artinya tumbuhan. Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini adalah menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya juga terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri umum tumbuhan paku. Yang pertama adalah organismenya multiselular, autotrof, itu bisa menghasilkan makanan sendiri, mempunyai klorofil, eukariotik, kormus atau kormopita, yaitu dapat dibedakan akar, batang, daun sejati. Sudah memiliki berkas pembuluh angkut, xilem dan floem. Struktur tubuh tanaman paku. Berikut gambar struktur tubuh tanaman paku. Struktur tubuh tanaman paku ini yang pertama adalah terdiri dari akar. Sistem perakaran tumbuhan paku merupakan akar serabut dan ujungnya dilindungi oleh kaliptra atau tuduk akar. Perakaran embrionya dibedakan menjadi katup atas dan katup bawah, di mana katup atas berkembang menjadi rimpang dan daun, sedangkan pada katup bawahnya membentuk akar. Kemudian yang kedua adalah batang. Bentuk, ukuran, dan cara tumbuh. Umumnya tanaman paku batangnya tidak nyata, namun batangnya tumbuh menyerupai batang pinang. Batang tumbuhan paku umumnya berupa akar tongkat atau rimpang. Ada yang berbentuk batang sesungguhnya. Batang tumbuhan paku dapat berbentuk tiang, merambat, ataupun memanjat. B. Percabangannya. Tumbuhan paku ini memiliki percabangan dikotomi sederhana, yaitu titik tumbuh apikal terbagi dalam dua bagian yang sama, rambut, bulu, dan sisik. Pada bagian batang yang masih muda seringkali tertutup oleh sisik ataupun rambut. Sisik dan rambut menutupi daun muda ketika masih dalam keadaan menggulung. Sedangkan pada saat dewasa, rambut dan sisik juga dapat semakin bertambah ataupun berkurang. Berikut gambar batang tanaman paku yang bersisik dan berbulu. 3. Daun. Daun pada tanaman paku ini dikenal dengan istilah ental frond. Daun tumbuhan paku terdiri atas helaian daun dan tangkai. Daun muda pada tanaman paku ini biasanya menggulung. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Tropofil, yaitu daun untuk fotosintesis. Sporofil, daun untuk menghasil spora. Trofosporofil, itu daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Berikut gambar yang membedakan antara tropofil dan sporofil, di mana pada sporofil yang menghasilkan spora terdapat bercek-bercek kuning di bawah daun. Macam tipe daun tumbuhan paku. Yang pertama ada daun tunggal, ada daun pinnatifid, daun 1 pinnate, daun 2 pinnate, daun 3 pinnate. Berikut gambar yang menjelaskan macam tipe daun tumbuhan paku. Pteridophyta. Tumbuhan paku berkembang baik secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi sporofit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora.
Spora ini dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporofit atau sporogonium yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid yaitu protalium, sedangkan sporofitnya adalah generasi diploid yaitu tumbuhan paku. Bila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Masing-masing alat kelamin akan menghasilkan spermatozoid dan ovum. Bila terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoid, maka akan dihasilkanlah zigot. Selanjutnya, zigot ini akan tumbuh menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman paku. Dan setelah dewasa, dari sporofit akan menghasilkan spora yang terdapat di dalam kotak spora. Nanti kotak spora ini akan berkumpul di dalam sorus. Ekologi Pteridophyta secara lazim dapat kita temukan di air, epifit, dan tempat yang lembab. Ekologi tumbuhan paku sangat luas. Tumbuhan paku mempunyai daya adaptasi yang tinggi sehingga tidak jarang dijumpai paku dapat hidup di mana-mana, di antaranya di daerah yang lembab, di bawah pohon, di pinggir sungai, lereng-lereng terjal, di pegunungan, bahkan ada yang menempel di batang pohon. Tumbuhan ini hidup di habitat yang lembab, hygrofit, berbagai tempat di air atau hidrofit, dan menempel epifit pada permukaan batu, tanah, dan pohon. Selanjutnya yaitu klasifikasi Pteridophyta. Pertama, klasifikasi paku purba atau Phyllocyninae. Berasal dari kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Phyllocyninae, dan ordo Phyllocales. Yang kedua yaitu klasifikasi paku kawat atau paku rambat atau Lycopodinae. Berasal dari kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelasnya Lycopodinae, dan terdiri dari 4 ordo yaitu Lycopodiales, Selaginellales, Lepidonemerales, dan Isoctales. Yang ketiga yaitu klasifikasi paku ekor kuda atau Equisetinae. Berasal dari kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Equisetinae, dan mempunyai 2 ordo yaitu Equisetales dan Phenocylales. Yang keempat yaitu klasifikasi paku sejati atau Phyllocinae. Berasal dari kingdom Plantae, divisio Pteridophyta, kelasnya Phyllocinae, dan terdiri dari 3 ordo yaitu Ophiglosales, Mariotales, dan Leptosporogiaceae. Yang pertama yaitu kelas Phyllocyninae atau paku purba. Paku ini dinamakan paku purba sebagian besar telah punah. Anggota paku purba merupakan paku telanjang tidak berdaun. Paku yang tergolong kelas ini hanya memiliki 1 ordo yaitu Phyllocitales dan ordo Phyllocale. Selanjutnya yaitu kelas Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda sebagian sudah banyak yang punah. Cabang-cabang batangnya berluas-luas. Pada ujung cabang sering ditemukan badan bulat disebut elatren. Badan ini merupakan penghasil spora. Selanjutnya yaitu kelas Lycopodinae atau paku rambat atau paku kawat. Spesies dari ordo ini mempunyai batang berbaring dan sebagian terdiri tegak, bercabang dan menggapur. Kebanyakan merupakan ternak kecil. Batangnya mempunyai berkas berangkut yang masih sederhana, tumbuh tegak atau berbaring dengan cabang-cabang melunjang ke atas. Daun-daun berambut berbentuk garis dan jarum. Yang terakhir yaitu kelas Phyllocinae atau paku sejati. Paku kelompok ini paling banyak anggota spesiesnya. Habitatnya adalah di darat, air, maupun hidup penumpang pada tumbuhan lain sebagai epifit.